Maaf Pak, bisa gak ya pedagang kelapa menjadi pebisnis kelapa? Alright guys, so ini ada sebuah diskusi yang cukup ramai di Instagram saya. Alright, so ada yang bertanya di YouTube saya sebenarnya. Maaf Pak, bisa gak ya pedagang kelapa menjadi pebisnis kelapa? That's a simple question sebenarnya. Oke, dan saya menjawab, kalau saya bilang bisa, kamu bakal lakuin apa? Dan kalau saya bilang kamu nggak bisa, kamu bakal lakuin apa? So that's two question, ya, open-ended. Banyak yang, mengecam, dan lu ditanya kok balas nanya. Well, yes, saya jelasin dulu. Karena ketika saya bertanya, goal saya adalah meng-coach Anda. Goal saya adalah menggali potensi Anda. Oke, jadi saya tidak akan menjawab bisa atau tidak. Ya, jadi kan di sini kalau saya bilang bisa, kamu bakal lakuin apa? Dan kalau saya bilang nggak bisa, kamu bakal lakuin apa? Oke? Anda perlu membuka mindset untuk mendengarkan video ini sampai selesai. Oke, sekarang gini. Ada yang bilang, Dan, jawab aja langsung kenapa? Kalau dijawab langsung kan ya, kalau kamu nggak jawab kayak begini, apalagi nggak jelas kayak begini kan, tidak membantu sama sekali. Oke, interesting. Ada yang mengatakan kayak begini. Dulu gue mulai bisnis sebagai dropship, dan pertanyaan yang sering gue tanyakan di awal kepada orang-orang yang setahu gue udah lama di bidang itu, dropship prospeknya sejauh apa sih? Gue belum paham alurnya dan belum pelajari, tapi niat belajar udah. Dan jawaban sesimpel bagus lah yang akhirnya bikin gue start belajar di bidang itu lebih dalam. Yang nggak tahu sih penanya ini tujuannya kayak nanya gitu kayak apa, tapi kalau gue sendiri nanya di atas cuma buat validasi aja. Walau hasilnya belum tentu sama, tapi setidaknya gue udah tahu bahwa bisnis ini bakal bagus. Tinggal gue aja bakal sejauh apa effort dan pelajarinya. Which is correct juga, benar juga, gak ada yang salah juga. Nah, sekarang saya pengen jelaskan kepada teman-teman semua di sini. Kalau Anda butuh validasi untuk menentukan jalan Anda, saya pernah ngalamin itu di usia 20 sekian, saya lupa tepatnya. Tapi itu kejadian bener-bener saya ngerasa banget di posisi ini. Dimana setiap saya berada di sebuah persimpangan, pertanyaan, atau apapun itu, untuk memutuskan apapun, saya nanya ke orang tua saya nanya ke papa saya, Pak, kayak gini, boleh nggak sih kayak gini? Boleh nggak sih kayak gini? Boleh nggak sih kayak gini? Dan di satu titik, saya merasa kenapa semua decision saya, keputusan saya harus bergantung ke papa saya. Why? Ini mengganggu gitu buat saya. Berarti saya nggak bisa make decision dong di sini. Nah, ketika saya muncul pertanyaan itu, saya melatih otak saya supaya saya tidak lagi bertanya, tapi saya bercerita ke orang tua saya. Minta izin is okay, bercerita is okay. Pak, saya mau ngambil ini karena keputusannya kayak begini, A, B, C, D. Oke. Jadi, kelihatannya sama. Di mata orang tua saya sama. Saya bercerita, kalau orang tua saya bilang nggak boleh, saya nggak lakuin. Kalau bilang oke, it's okay. Tapi di dalam hati saya berbeda. Karena yang pertama, saya butuh validasi orang tua saya untuk saya jalan. Yang kedua, saya memutuskan jalan duluan, baru saya cuma cerita ke orang tua saya. Meskipun kalau misalkan dia bilang enggak, saya tetap akan cancel. Karena nggak bagus juga untuk bertengkar dengan orang tua gara-gara itu. But anyway, perbedaannya ternyata di dalam sini. Nah, maka ketika disebutin kayak begini, pertanyaan saya adalah yang barusan tadi. Hanya membutuhkan jawaban bagus supaya saya bisa maju. Ini kelihatannya oke, tapi ke belakang akan menjadi ketergantungan butuh validasi orang untuk melakukan sesuatu. Nah, kasusnya, kalau Anda di posisi saya ngebangun Tribelio, di mana banyak orang, bahkan orang tua saya nggak ngerti, istri saya juga nggak ngerti, teman-teman juga nggak ngerti, orang lain nggak ngerti, saya bilang ini bagus nggak prospeknya? Semua bilang nggak jelas, nggak ada hari ini. Oke? Nah, problemnya begitu. Jadi ketika Anda ngebangun sesuatu yang orang nggak paham, tetapi Anda yakin, tapi Anda butuh validasi, ini jadi berbahaya. Ya, jadi ketidakmampuan untuk membuat keputusan sendiri dan tergantung validasi banyak orang, pedang bermata dua. Sometimes kita butuh second opinion dari expert. Kalau ke dokter satu dijawab begini, ke dokter kedua dijawab begini, kita butuh second opinion dan sebagainya. Tetapi kalau memutuskan sesuatu yang harusnya Anda bisa melakukan riset, ya itu jadi berbahaya gitu. Nah, oke, kita kembali ke pertanyaan di awal. Oke, yang tadi. Bisa nggak ya pedagang kelapa jadi pebisnis kelapa? At least dia bagus, karena dia tahu bedanya adalah pedagang jadi pebisnis. At least bagus. Nah, kenapa saya bertanya kepada dia dua pertanyaan yang menyimpang kayak begitu?
Kalau bisa kamu jawab apa, kalau nggak bisa kamu jawab apa. Tujuan saya adalah coach. Topi yang saya pakai adalah nge-coach. Oke, bukan motivator. Saya tidak berminat jadi motivator. Karena apa? Kalau saya misalkan bilang, oh bisa, kamu bisa jadi pebisnis. Dan dia tidak bisa. Maka saya akan doing, cuman bullshit doang, right? Saya cuman kayak, ya Dan lu ngomong bisa-bisa mah gampang mah. Kenyataannya susah. Ya kan? Jadi kalau saya bilang bisa dan dia tidak bisa, this is a problem. Tapi kalau saya jawab tidak bisa, kan membunuh potensi dia. Apa hak saya untuk membunuh potensi dia? Itu juga salah, right? Nah, pertanyaan kayak begini teman-teman, sama. Bro, menurut lu gue bisa sukses gak sih? Sama, itu banyak banget pertanyaan kayak gitu. Jangan dikira pertanyaan itu sedikit teman-teman. Pertanyaan kayak gitu yang masuk di DM saya, itu banyak banget. Dan kayak gue bisa sukses gak sih? Saya masih usia segini, saya nggak lulus ini, bisa sukses gak sih? Saya usia 50, bisa sukses gak sih? Kayak gitu. Oke, kalau saya jawab bisa, bullshit. Gimana caranya? Alright. Kalau saya jawab nggak bisa, apa hak saya untuk menutup masa depan dia? Nah, dengan saya bertanya balik, kalau saya bilang bisa, kamu ngapain? Kalau saya bilang nggak bisa, kamu ngapain? Oke. Saya pengen tahu, kalau saya jawab bisa, kamu ngapain? Dan dia menjelaskan, saya akan ngelakuin A, B, C, D, E, F, G. Pertanyaan saya berikutnya adalah, kenapa yang kamu sebutkan A, B, C, D, E, F, G tadi belum kamu lakukan? Nah, ini mulai menggali lebih detail. Karena pertanyaan sukses dan bisa dan tidak itu semuanya ambigu. Dan menariknya adalah ketika Anda baca di Instagram saya, pertanyaan ambigu dibuat lebih detail, orang komplain, kenapa kayak begitu? Ya, ini banyak orang tidak mampu mendetailkan sebuah pertanyaan. Maka kita runut lagi ya. Kalau ada yang bertanya seperti itu, saya akan menjawab yang tadi. Bisa atau kalau saya bilang bisa, kamu bakal ngapain? Saya akan melakukan ABCD. Oke, kalau kamu ngelakuin ABCD, kalau kamu mau melakukan ABCD, kenapa hal ini belum kamu lakukan? Ini mulai menggali resources namanya. Yang tadi baru menggali tuh optionnya gitu. Ini mulai menggali resources. Kenapa dia belum lakukan? Dia akan mengatakan bahwa saya tidak punya modal ya. Oke. Saya tidak punya skill ya. Oke. Saya tidak punya macam-macam A, B, C, D. Siapa tahu ada chicken mindset di situ. Saya pengen menggali apakah ada chicken mindset di situ. Kalau dia bilang tidak punya modal, oke, good. Modalnya butuh berapa? Pertanyaan saya berikutnya seperti itu. Modal saya butuh 1 miliar misalkan. Oke, pertanyaan saya 1 miliar buat apa? Most people gak akan jelas di situ. Akan kayak, ya buat dagang lah. 1 miliar. Iya, tapi buat apa? Gak jelas semua. Berhenti di situ. Berarti planningnya gak detail. Makanya gak pernah jadi. Apakah pebisnis bisa jadi pedagang? Gak ada planningnya, gak bisa lah. Dikasih duit 1 miliar terus buat apa? Dia juga gak tahu buat apa. Lain ceritanya kalau, buat kulakan segini, buat buka ruko segini, buat karyawan segini, buat marketing segini. Kayaknya cukup deh segini. Nah, itu lebih bagus. Maka saya akan menggali. Kalau dia tidak punya skillnya, oke, kamu butuh skill apa? Saya butuh skill sales. Oke, kalau kamu butuh skill jualan, skill sales ini, ada yang ngajarin di sini. Kalau ada yang misalkan, saya butuh skill bisnis. Oke, ini ada yang ngajarin di sini gitu. Kalau butuh list building mastery, nah ini ada orangnya di sini gitu. Jadi clear. Problem dia nggak bisa menjadi pedagang itu apa di kepala dia. Kalau dia tidak memiliki roadmap, jadi tujuan saya bertanya sebenarnya untuk dia mulai muncul roadmap di kepalanya. Di kepala dia. Ketika saya tanya, dia akan mulai muncul. Gitu. Itu strategi coaching itu seperti itu, teman-teman. Jadi dia akan mulai muncul tuh. Begitu muncul, akan ketahuan mana yang bolong, mana yang ada gap-nya. Nah, dari situ kita tambal. Oke, kurang modal. Oke, good. Ketika dia bisa menjelaskan, saya butuh 1 miliar untuk bikin kayak gini, potensinya seperti ini, saya bisa kenalin investor. Nggak ada masalah, saya bisa kenal investor. Kemudian kalau butuhnya skill, ini tunjukin ke sini. Tapi kalau saya kok nggak berani ya, kita gali lagi. Nggak beraninya kenapa? Saya ragu kalau bisnis. Ragunya kenapa? Sebutin. Karena ragu itu ambigu. Bisa sukses nggak ya? Nah, atau balik lagi ke situ. Definisiin lagi. Yang disebut dengan sukses itu apa? Jualan saya bisa laku sekian. Oke, kalau dia udah mulai ngomong angka nih, jualannya sekian, maka next step-nya adalah kita tanya, marketmu siapa? Kita mulai ngomong ke marketing. Marketnya gede nggak? Cara distribusinya gimana? Bisnis model canvas-nya seperti apa? Bisnis plan-nya seperti apa? Jaringan distribusinya seperti apa? Marketing komunikasinya lewat mana? Channel komunikasinya lewat mana? So, kita akan breakdown detail. Tapi pertanyaan ambigu akan dijawab dengan ambigu. Kalau pertanyaannya lebih clear, maka akan dijawab lebih clear. Kemarin bercandanya gini. Nggak ada pertanyaan bodoh. Kalau ada pun saya nggak akan bilang gitu. Saya akan ngomong dalam hati. But anyway, yes. Intinya kayak begitu teman-teman. Jadi, sometimes orang tidak biasa di coach. Oke.
Karena coach akan menggali Anda, akan membuat Anda berpikir. Gak ada namanya coach akan memberikan Anda jawabannya. Oke, lakukan ini. Gak akan ada. Saya pengen men-challenge orang-orang yang menjawab. Misalkan gini. Kalau misalkan ada yang nanya gini ya. Dan, bisnis dropship bagus gak? Maka kalau si A, atau saya nanya si A nih. Bro, bisnis dropship bagus gak? Kalau dia jawab bagus, pertanyaan saya berikutnya adalah kenapa lu gak lakuin? Misalnya kayak gitu. Oke. Kalau saya ditanya bisnis apa yang bagus, buat saya adalah info produk is good. Oke, info produk, digital course is good. Pemerintah mengendorse digital course juga dengan kartu prakerjanya, skill akademi, ruang guru dan sebagainya lagi naik daun kayak begitu. So it's good. Saya akan bilang bisnis platform is good. Why bisnis platform is good? Orang terkaya di Indonesia yang termuda masuk majalah Forbes, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, Gojek. It's all platform. Oke. It's all platform. Jadi kalau ditanya, dan lu lakuin nggak? Lakuin. Trebelio is platform. Oke. Jadi kalau ditanya apa ya? Saya tidak mau memberikan motivasi kosong, teman-teman. Karena bagi saya motivasi harusnya datang dari diri Anda sendiri. Saya cuma bisa memberikan wacana. Ini loh kayak begini. Di luar sana kayak begini. Maka menarik nih, diskusi di Instagram saya ini cukup menarik nih. Ada yang nanya nih. Tadi ada yang bertanya, tadi ada yang ngomong gini, bukannya pebisnis sama pedagang itu sama aja ya? Kan sama-sama cari untung. Saya juga gak akan jawab sama atau enggak. Saya akan memberikan wacana di kepala dia, sehingga otak dia berpikir dengan wacana baru tersebut. Karena otak caranya berpikir kayak gitu, ada puzzle pieces yang kita lempar begitu, dia nangkep gak gitu. Jadi saya bertanya gini, jadi kalau pengemis pinggir jalan itu pebisnis kah? Karena sama-sama cari untung. Terus dia jawab nih, kalau pengemis punya banyak cabang satu Indonesia Raya, ya why not? Oke, dia mikir scalability nih ceritanya. Oke, good. Oke. Saya menanya berikutnya adalah, nah terus kalau gitu, ngitung nilai perusahaannya gimana? Pengemis tadi. Dia bilang jelas gak punya lah. Gak ada yang mau punya perusahaan seperti itu background-nya. Oke, so diskusinya menarik ya. Jadi yang pertanyaan pertama adalah pebisnis dan pedagang itu sama ya, kan sama-sama cari untung. Saya nggak akan bilang kamu salah, kamu benar. No. Karena cara saya bukan seperti itu. Kalau Anda follower saya lama, Anda akan tahu bagaimana cara saya menjawab. Saya akan memberikan puzzle pieces sehingga Anda berpikir dan menemukan jawabannya sendiri akhirnya. Oke. Saya akhirnya menjawab bagi dia kayak gini. Berarti bukan berbisnis dong kalau kayak begitu tadi. Pengemis tadi. Saya memberikan analogi yang berbeda. Income property ada dua. Ada capital gain, beli properti, tunggu 5 tahun, kemudian harganya naik, dijual. That's capital gain. Ada cash flow. Jadi beli properti, disewain, dibuat jadi Indomaret, dan yang lain-lain. Ada cash flow masuk. Itu cash flow income. Nah, income bisnis juga ada dua. Ini saya tulis di sini. Dari proses operasi bisnisnya sendiri, jadi kalau Anda dagang, jualan, dan sebagainya, itu prosesnya itu menghasilkan income, cash flow, itu income buat company. Dan yang kedua adalah dari company valuation-nya. Makanya perusahaan-perusahaan gede mulai dijual dan sebagainya. Jadi kan bikin perusahaan, nilainya naik, dijual kan, IPO dan sebagainya, go public dan sebagainya. Nah, kalau cuma ngomongin dagang, itu baru mikir operational jualannya aja. Belum mikir company valuation, bikin company big-nya dan sebagainya. Capital gain-nya belum dipikirin. Gitu. Jadi akhirnya dia mengatakan bahwa oke, jadi paham nih, jadi dapat insight. Right? So pedagang dan bisnis ada bedanya. Menurut perspektif saya kayak begitu. Dagang itu baru jualannya aja. And then build business, you build the business. Company-nya itu dibangun, ada nilainya, bisa dijual nilainya itu. Kurang lebih kayak gitu. So guys, hopefully video ini mencerahkan buat Anda bahwa saya akan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Karena tujuan saya adalah Anda bisa berpikir sendiri, menemukan kerangka berpikirnya, sehingga nanti tidak perlu nanya saya terus-terusan. Oke, Anda punya kemampuan berpikir dan mengolah data, dan menganalisa sebuah situasi, dan melakukan riset. Goal saya seperti itu. Ya, kalau saya jawab terus, Anda akan ketergantungan dengan saya nggak mau juga. Karena seiring dengan berkembangnya follower saya yang tambah banyak, kalau semua nanyanya sama, saya bisa sukses nggak? Saya yang capek gitu. Saya bukan Tuhan juga yang bisa menjawab kamu sukses, kamu nggak kayak begitu, teman-teman. Kesuksesan Anda bukan di tangan atau di jawaban saya. Harusnya datang di tangan Anda. Kalau jawaban saya bilang sukses dan ternyata Anda gagal, Anda bilang saya bullshit. Tapi kalau saya mengatakan kamu nggak bakal sukses, apa hak saya? Nggak sopan banget tuh Denny Santoso ngatain saya nggak sukses. Karena harusnya Anda sukses. Dan buat Anda sendiri, harusnya kesuksesan datang dari Anda. Alright, so I think itu teman-teman. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.